Kemudian di Bandung itu ikut TVRI, karena masih mahasiswa ikut casting TV lokal TVRI, diusir satpam. Alasannya apa? Iya. Ya karena kucel. Karena masih dilihat dari penampilan, harus ganteng, harus rapi, dan gue kan masih nggak tahu ya, masih belum memahami itu kan. Datang-datang bawa CV, nyobain Pak ikut casting, mana penampilan kayak gini, udah pergi aja besok aja, gitu. Pulang. Berapa kali tuh nggak tahu dirinya gue tuh kayak gitu, ikut casting, nah sampai setiap casting tuh belajar kan. Semakin hari casting belajar, dan akhirnya di Bandung TV tuh casting langsung keterima gitu. Halo teman-teman, aku Julia. Kita ketemu dalam Progresif. Kamu belum progresif, yang penting progres, sip. Nah, Progresif adalah media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Penampilan menarik kerap menjadi salah satu syarat dalam lowongan pekerjaan, terutama untuk mereka yang bekerja di media seperti televisi. Penelitian terhadap TV lokal di Amerika Serikat yang terbit di jurnal Feminist Media Studies pada tahun 2018 menyebutkan presenter memiliki standar penampilan ketat seperti berkulit putih, berusia muda, dan tanpa kerutan. Bahkan penelitian media di Universitas Nevada Las Vegas mengungkapkan kecantikan fisik dianggap lebih penting dibandingkan kecerdasan bagi perempuan pembaca berita di televisi. Standar kecantikan itu bisa menjadi bagian dari diskriminasi di dunia kerja. Mereka yang dianggap tidak memenuhi standar kecantikan, tidak masuk kategori kamera face, maka dinilai tidak layak kerja di televisi. Nah, aku pernah nih menjadi bagian sebagai pembaca berita di televisi lokal yang ada di Jawa Tengah. Tapi ternyata penelitian dari Amerika Serikat itu tidak hanya terjadi pada perempuan yang akan bekerja di televisi, tapi juga terjadi pada laki-laki. Masalah ini dirasakan oleh semua pekerja, baik laki-laki dan perempuan. Untuk lebih lanjut membahas persoalan ini, saat ini sudah hadir di Progresif teman saya, teman kental nih. Teman kental saya yang akan menemani perbincangan kita, ada Yudi Handoyo. Halo, Hai Yudi. Julia. Hai Yudi, sehat? Temen kental apa encer? Kental lah, udah 9 tahun kita temenan tahu. Luar biasa. Lebih. Ah, masa sih? 10. Oh 10. Oh oke, kental 2013. banget. Oke, udah tahu borok-boroknya ya? Iya. Lebih 10 lebih. 10 lebih. Gimana kabarnya Yud? Baik, alhamdulillah, cuma lagi sakit nih. Kenapa? Kebanyakan kerja ya? Habis nikah mungkin, jadi baru tahu berat nikah. Mohon maaf nih Yud. Belum bisa ngerasain, tapi aku turut berduka ya Yud ya. Ternyata pernikahan bisa lebih menyita. Enggak ya. Canda lah. Semangat buat istri di rumah. Asik. Yud, Gimana, sibuk apa Jo? sih sekarang? Sekarang menjadi produser dan presenter berita di salah satu TV swasta di Jakarta. Masih televisi ya? Kita sempat satu kantor dulu ya. Sekarang udah mulai beda kantor. 2 tahun ini ya Yud? Baru-baru ini. Tuh. Terus masih di televisi juga? Ya, masih televisi. Gimana? Yud, Sesama temen kalau di interview gini bingung ya, kagok ya? iya kagok banget rasanya. Tapi emang dari dulu tuh Yudi emang cita-citanya emang TV banget ya? Iya. Dulu tuh sebenarnya dari kecil tuh kan seneng ngelihat TV kan, ngeliat berita seputar Indonesia, sekilas info, tau gak sih? TVRI itu ada Sambas dulu tuh. TVRI ada Sambas. Ada presenter beritanya Sambas, Helmi Yohanes, kelihatan Oh iya, tuan Helmi ya. Yohanes di VOA ya. Oke, terus Sekarang di VOA. Dulu tuh waktu kecil bingung kan ya, kok bisa orang-orang tuh nangis karena zaman Nika Ardila meninggal dunia. Dari kampung ke kampung, gua kan di Palembang ya, Sumatera Selatan. Itu nangis karena Nika Ardila. Aku masih kecil tuh, aku ngeliatin tuh kok bisa ya nangis segitu. Efek deketnya gara-gara presenter beritanya bilang, pemirsa, hari ini Nika Ardila meninggal dunia hanya karena seorang presenter berita. Di situ gue langsung, wah gila, keren banget seorang presenter berita seperti itu. Ditambah lagi waktu itu bencana tsunami Aceh, diberitakan oleh presenter berita, bantuan datang, ya kan. Jurnalis itu ternyata penting untuk mempercepat proses pengiriman bantuan, mempercepat informasi cepat ditangkap oleh pemerintah, luar negeri juga memberikan respon. Jadi di situ gue dari
kecil, SD, SMP, SMA tuh ngulik-ngulik, pengen belajar presenter berita, pengen belajar gitu. Dari dulu sebenarnya. Lebih ke jurnalisnya sebagai pembawa pesan atau juga tampil di layar? Passionnya di mana? Awalnya kalau dari kecil kan pengen jadi pembaca berita ya, news Pembacanya. presenternya ya. Tapi karir ini dimulai sebagai wartawan dulu kan. Gue dulu di Pikiran Rakyat kan wartawan. Itu radio nggak sih atau cetak ya kalau nggak salah? Pikiran Rakyat tuh punya radio 107,5 PR FM News Channel, punya cetak, Pikiran Rakyat, Gala Media, Kabar Priangan, banyak lah. PR, grup PR grup itu banyak banget. Nah, sempat jadi wartawan lepasnya, sempat jadi penyiar radionya dulu ke lapangan. Habis itu jadi wartawan juga di Bandung TV. Dari wartawan. Di TV ini juga nasional di Jakarta jadi wartawan juga, reporter kan. Nah, ternyata dapat kesempatan jadi presenter berita di TV. Oh, oke. Mendapat kesempatan, bagaimana upayanya seorang Yudi Handoyo ini dari jurnalis menjadi presenter gitu? Sesusah apa sih gitu? Zaman di TV lokal sih karena di casting ya. Kalau di TV lokal kan di casting ratusan orang, di casting itu nggak cepat langsung keterima. Dulu tuh Palembang TV buka casting, di sini boleh gua lu nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh lah ya, gua lu. Boleh ya, deh, boleh, oke. boleh. Kalau itu memang nyaman, it's okay. Jadi waktu di Palembang itu ikut casting di TV swasta itu juga nggak masuk. Kemudian di Bandung itu ikut TVRI, karena masih mahasiswa ikut casting TV lokal TVRI, diusir satpam. Alasannya apa? Ya karena kucel. Karena masih dilihat dari penampilan, harus ganteng, harus rapi, dan gue kan masih nggak tahu ya, masih belum memahami itu kan. Datang-datang bawa CV, nyobain Pak ikut casting, mana penampilan kayak gini, udah pergi aja besok aja, gitu. Pulang. Berapa kali tuh nggak tahu dirinya gue tuh kayak gitu, ikut casting, nah sampai setiap casting tuh belajar kan. Semakin hari casting belajar, dan akhirnya di Bandung TV tuh casting langsung keterima gitu. Nah setelah dari situ ke TV nasionalnya nggak segampang itu, nggak hanya casting aja, tapi dilihat dari performance ketika live report sebagai reporter, CV-nya dilihat dari situ. Dan dapat kesempatan itu 2014 ya. 2014 yang di situ. Di itu ya. Ya. KMB ya. Iya. Di situ. Ya mungkin karena pengalaman pernah di TV lokal. Pada saat itu lagi butuh yang lain, butuh presenter berita cowok gitu. Gua masuk. Padahal waktu itu ya sempat ada tanda kutip syarat yang diinginkan petinggi ya untuk redaksi. Presenter cowoknya harus harus oriental, harus putih, tinggi gitu sebenarnya. Nah, ya udah nothing tulus saja pada saat itu. Ternyata yang oriental yang ini tuh di training dulu belum memuaskan untuk si TV ini gitu. Jadi mereka nggak disuruh ya udah si Yudi aja gitu. Nah ternyata ya itu istilahnya jalan takdir ya. Takdirmu bagus ya, nggak kayak takdirku Yud. Mana? Jadi ceritanya sebenarnya anak-anak presenter TV lokal tuh sebenarnya kan cukup jumawa ya untuk bisa menembus ketatnya persaingan layar di nasional kan. Sama aku juga dulu kan di Solo kan juga kayak gitu. Jadi wah bisa nih kalau misalnya aku PTC gitu kan atau laporan langsung di depan layar, terus habis itu naik di meja presenter kayak gitu kan. Tapi ternyata tuh tidak semudah itu gitu kan. Kita kan seangkatan ya? Seangkatan dan Tuan Julia ya kalau nggak salah? Enggak. Maksudnya di kantor itu kita kan satu angkatan, dan maksudnya itu cukup challenging banget sih buat ada di meja yang meja panas lah aku bilangnya kayak gitu. Dan itu kayak semacam jadi. Ini waktu di TV lokal? Enggak, udah pindah. Di situ. Di TV nasional yang kita itu. Betul. Tapi aku nggak sempat menembus perjalanan untuk ada di news ya. Jadi paling in frame, tapi in frame-nya di dokumenter, feature kan kamu tahu ya. Cuman itu pun juga masih suka diceng-cengin. Wah lensa wide aja deh kalau Julia gitu. Wide itu maksudnya ini lebar ya? Gitu. Jadi akunya kelihatan kecil gitu teh. Oh iya.
Tapi itu terjadi sih, dan itu ternyata juga terjadi di kamu juga ya, Yud? Terjadi banget. Orang berapa kali tuh serius waktu awal-awal di TV swasta pertama itu serius dia mau jadiin, wah kita mau pakai berapa lampu nih gitu, mau pakai bedak yang mana nih gitu. Karena sering. gelap kulitnya. Ya karena kulit gua kan hitam ya, gelap ya, di layar kan mereka harus ngaturnya beda lagi gitu. Tapi ketika gua siaran, ya alhamdulillahnya sih nggak ada protes secara performance ya. Jadinya ya sempat stres juga sih, cuman awal-awal aja. Sering-seringnya jadi santai, jadi bercandaan malah. Oke, jadiin bercandaan ya. Nah, Yud, ternyata kan kamu membuktikan dan sempat liputan di, aku pikir sih itu peliputan bonafit ya, di ajang di sport gitu ya, di ajang internasional, ada di Thailand, di Kamboja, kamu juga pernah Asian Games juga. Bisa cerita nggak sih liputan apa yang paling berkesan pada saat itu? Ya kalau jurnalis kan pasti berkesan semua ya Jul ya. Kalau kita tuh kadang setelah menjalani banyak hal ini jadinya kayak oh lewat-lewat aja, pas kita selidikin apa ingetin satu-satu tuh anjay bener ya ini gini gitu ya. Maksudnya kan baru ngeh ya betapa pentingnya setiap momen by momen itu ya. Tapi kalau diinget-inget ke luar negeri itu yang paling berkesan ya waktu disuruh liputan latihan timnas di Chiang Mai di Thailand. Jadi waktu itu hari Jumat disuruhnya, berangkatnya Sabtu. Hari Jumat disuruhnya. Wow, itu gimana tuh pengajuan budget dan lain-lain? Itulah, pengajuan budgetnya udah ribet banget ya kan. Belum sempet ngomong sama pihak PSSI-nya waktu itu federasi. Ya udah yang penting budgetnya cair dulu, aku mikirnya gitu kan. Dulu dimarah-marahin segala macem di kantor, tahu sendiri kan kantor kan. Aku akhirnya chat-chatan sama Pimret tuh. Jadi kan bagian finance tuh kan kadang gitu ya, siapa yang nyuruh? Produsernya siapa gitu ya. Yang nyuruh Pimret, aku bilang. Terus dia langsung nggak usah so-soan ini soalnya ngedadak gini gitu. Iya pasti sih H-1 gitu. H-1 gini. Akhirnya dia dimarahin sama Pimretnya langsung. Oh si kamunya atau finance-nya? Akhirnya finance-nya bilang bro jangan gitu dong bro lain kali gitu. Akhirnya tetap berangkat, Sabtunya berangkat. Begitu sampai di Chiang Mai Thailand ternyata jarak dari lokasi latihan timnas dari Chiang Mai ke lokasi latihan timnas itu 40 kiloan di Chiang Mai itu. Dan ternyata itu latihan rahasia, bukan latihan pribadi, eksklusif. Jadi nggak ada media yang dibawa, media PSSI pun nggak ada yang dibawa ke sana buat ngeliput, cuman foto doang. Jadi pas sampai di sana tuh aku hubungin PSSI-nya bilang maaf mas ini rahasia katanya gitu, ini latihan private nggak boleh diliput. Wah saya udah di Chiang Mai, maksudnya saya pulang saya bilang. Tapi ini dijadiin jalan-jalan aja nggak sih, nggak masalah kan itu bukan salah kamu kan? Nah aku bukan tipe kayak gitu sih Jul. Oh oke. Aku selalu kalau kerja tuh tipikalnya aku mulai aku selesaiin gitu. Ya Juli juga pasti ngalamin ya. Maksudnya kayak perasaan kita sebagai jurnalis tuh kan. Apalagi ditugaskan di luar negeri kan kayak ada utang budi. Padahal sebenarnya itu penugasan aja kan. Iya cuman ketika kayak itu aku cari cara lah gimana caranya biar aku tetap harus bisa liputan ini. Dan akhirnya aku bilang ke dia, aku nyembah lah tolong mas kasihanin dong aku jauh ke Chiang Mai masa pulang. Ya udah gini aja bro, lo kesini gue ke Sherlock, dia bilang nanti lo bilang sama coach Sinteyongnya langsung, dia bilang gitu. Ya oke, saya bilang gitu. Akhirnya lo dapat. Masalah kedua terjadi, jaraknya 40 kilo, gue naik apa ke situ? Bingung. Emang dari kantor nggak disediain provider untuk antar jemput? Ada, cuman 40 kilo bayangin di Chiang Mai, daerah yang sangat bukan sangat kecil sih, maksudnya kalau di sini kayak Cikarang lah gitu kan, kalau Jakarta kan tahu ya. Ini Cikarang gitu kan, yang kita bingung kemana-mana kan. Akhirnya aku pesen Grab dengan pakai Google Translate. Aku bilang ke Grabnya itu, oh iya pakai Translate untuk ya aku mau ke sini nih kayak gitu. Enggak, aku bilang aku mau liputan selama 7 hari, mau nggak kamu aku bayar segini, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia mau. Dia mau dong. Tapi ini sebenarnya ngeri juga sih, karena kan ini keselamatan kerja dan mungkin kamu di sana juga kita tahu lah bahwa ketika penugasan di luar negeri tidak semua jurnalis mendapatkan asuransi keselamatan jiwa di sana kayak gitu. Itu riskan sih. Dan riskan sih. Kamu lo tenang aja. Enggak tenang sih, Al-Fatihah sebenarnya. Serius, gue udah megang duit nih, gue liputan ke Chiang Mai. Dan duitnya cash pula semuanya. Gitu. Terus gue sebagai jurnalis Jurnalis pride ya. Iya, kita datang ke sana ya. Gini. Nego. Ada yang nggak bisa, ada yang takut bisa, ada yang nggak bisa. Takut ketipu sih Yud, kalau aku dilepas sendiri sih.
Alhamdulillah sih enggak sih, anaknya baik sampai sekarang suka ngechat di FB loh. Padahal dia nggak bisa bahasa Inggris Oh deh. kalian temenan? Temenan sampai sekarang. Oke. Tapi aku lupa namanya, susah kan. Siang main mana nggak ada makanan halal lagi. Ih, Bismillah aja sih. aku udah bilang ke dia, I need food, no pork. Oke, pork pork, semua no malah. Ternyata no di sana iya gitu. Iya. This is pork. Oke katanya. Waduh, jadi Yud, pork semua. Itu kan sebenarnya peliputan itu kok kamu ngelewatin banyak negara, banyak daerah di Indonesia kayak gitu, terus akan ketemu dengan orang-orang baru di sana, misalnya di Asia gitu. Ada nggak sih selama peliputan itu kamu kayak apa ya, mendapatkan pelecehan atau bullying verbal seputar fisikmu dari rekan mungkin atau Sering tuh. gimana tuh? Paling parah dan bisa dibilang yang bikin nyesek gitu. Ya misalnya lagi ngumpul rame-rame, meeting antar presenter, misalnya aku ikut meeting sama presenter, terus tiba-tiba datang atasan sekelas manajer gitu, tiba-tiba dia nepok pundakku, sabar Yud, lah kenapa? Hitam sendiri, dia bilang gitu. Apaan ini, kenapa jadi salah, gue bilang gitu. Ada yang gitu. Terus kadang-kadang ada juga lagi ngumpul meeting rame-rame, editor tuh. Terus datang, terus tiba-tiba dia bisikin, Yud sorry Yud, muka lo hitam banget, dia bilang gitu. Ada yang kayak gitu. Padahal kan hitam itu kan karena aku liputan ke lapangan terus kan. Iya. Dan tipikalnya bukan tipikal yang pakai, ya harusnya sih aku mikirin ya pakai apa tuh istilahnya tuh. Sunblock gitu-gitu, cuman aku yang ini. Dia bisikin, Yud sorry, muka lu hitam banget gitu. Padahal aku pengen bilang, lu juga hitam. Cuma nggak tega. Nggak tega ya. Ini jadi jadi korban bully, gitu jadi pelaku aja. bully juga nih jadinya, Iya, jadinya ya. ya. Oke. Dalam hati, hitam juga perasaan dia kok beraninya. Nggak tahu sih, tapi ini sebenarnya pembulian, tapi kok kita ketawa-ketawa. Ya emang gitu. Ya jadi intinya sebenarnya apa ya, mindset kita yang membuat itu. Tadinya aku kan sampai pernah perawatan wajah ya. Iya. Itu tahun berapa itu? 2015 Sebelum pandemi deh kayaknya. apa ya? 2015-an gitu. Aku pernah perawatan wajah kan. Karena sebenarnya perawatan wajahnya bukan pengen putih Jul waktu itu. Karena aku merasa aku jadi presenter, aku kalau udah punya pekerjaan tuh tanggung jawab. Oh presenter layar nih. Berarti harus tanggung jawab sama pekerjaan. Berarti mungkin aku harus lebih bersih nih. Datanglah ke perawatan kecantikan ya kan, dikasih detoksifikasi anti apa segala macam gitu, jadi putih. Malah jadi putih. Ada salah satu presenter tuh, presenter cewek tuh gitu, Yud lu pengen banget putih ya, gitu. Waduh itu nyesek banget tuh gituin tuh. Terus? Sekarang dia kan lancip ya, gue pengen bilang kamu pengen banget lancip ya. Kenapa harus selalu standar kecantikan? Iya sih. Ini gitu ya, padahal ya udahlah apa adanya aja. Tapi ini industrial banget sih, maksudnya standar kecantikan ini kan akhirnya diindustrialisasi dengan industri kecantikan yang menjanjikan tampilan-tampilan yang sempurna kayak gitu, tapi ujung-ujungnya tuh malah aneh gak sih? Ya cuman kesempurnaan kan setiap orang punya ininya masing-masing ya, perbedaan masing-masing ya. Penilaian sempurna orang beda-beda ya. Nah kalau di presenter berita itu Jul, kalau tadi Julia tanya apa namanya nih, ada banyak yang presenter berita tuh cantik banget gitu, tapi begitu kosong, jadi nggak secantik itu Jul, atau setampan itu. Tapi ketika dia biasa aja wajahnya, ya kan, dia biasa aja. Tapi ketika dia mengeluarkan pertanyaan tajam, dia ngomongnya bagus, intonasinya bagus, dia berisi pola katanya, jadi cantik Jul, jadi ganteng. Nggak bisa membohongi kan? Nggak bisa. Tapi bagaimana jika kita tahu bahwa dia itu bisa membuktikan itu, kalau misalnya dari awal kesempatan itu di-ban gara-gara cover, aku bilang bukan cover, ya don't judge a book by a cover kan gitu. Kalau gua kan sekarang di TV baru ya. Yes. Jadi gua tuh tidak pernah bilang bahwa gua pernah siaran berita. Oke. Tapi kan mereka tahu dong dari sosial media pasti. Gua nggak seterkenal itu Jul. Oh. Serius Jul. Padahal presenter TV nasional loh. Serius aku nggak seterkenal itu, nggak tahu. Aku pikir bakal seterkenal itu, ternyata biasa aja. Cuman aku di TV baru ini, pekerjaanku ini aku pengen udah menikah. Hidup cukup, nikmat, nyaman, jadi nggak ini gitu. Ternyata di TV baru ini itu presenter beritanya tuh punya standar yang agak high
kelas ya. Dibandingkan dengan yang Physically? sebelumnya physically. Physically. Cewek-ceweknya putih. Wow. Nah, kalau di TV sebelumnya kan ada yang timur, oriental, Iya. ada yang ini ya kan Arab, Timur Tengah Timur gitu Tengah. kan. Kalau yang TV sekarang yang gue kerjain itu standar fisiknya sangat tinggi gitu. Jadi gue masuk tuh ya udah gue karena zona nyaman gue as a producer Ya udah selesai cukup secukupnya itu gitu. aja. Dan gue nggak pernah ngomong bahwa gue siaran berita di situ. Oke. Nah ternyata ketika gue kerja di situ dubbing. Oke. Setiap gue dubbing itu kok suara lu gini gitu. Ada yang nanya gitu. Bagus artinya Ya, gini itu dianggap- adalah positif. Dianggap better dibanding yang lain gitu. Karena kan selama ini kita presenter berita kan baca lead ya, baca prompter, jadi terbiasa nge-VO berita Ya segala pasti. macam. Pakai Jadi mereka kenotis di situ. Ketika kenotis di situ ada juga yang ngomong bahwa coba tuh Yudi dulu siaran, ada yang ngomong gitu. Trial kayak gitu. Akhirnya dites. Nah ketika Ternyata? tes pun gue nggak nothing tulus, nggak ada. Karena gue mikir presenter berita tuh capek loh. Siaran. Dia nggak cuma siaran berita tapi juga produser juga. Apalagi kalau liputan juga. Iya. Apalagi kalau produksi juga double kan. Makanya gue kalau jadi presenter berita ya udah. Tapi boleh Takdir. dibisikin nggak sih, maksudnya di SK dalam setiap jurnalis itu kan kadangkala ya udah jadi jurnalis aja, atau lo sekarang jadi produser ya produser aja gitu. Lo akan mendapatkan dana tambahan dari kantor nggak untuk nge-build up kepiawaian lo sebagai presenter atau anchor gitu Dari kantornya dari kantornya? gitu. ada. Presenter berita tuh biasa ada tunjangan presenter 1, ada tunjangan fasilitas buat perawatan 2. Oke. Yang ketiga tuh ada dibayar persiaran. Kalau di tempat yang lama itu ada fasilitas kayak perawatan wajah, kayak voucher taksi, gym, Oke, voucher taksi. bahasa Inggris. Oh, edukasi ada ya? Ada. Ah, Tunjangan. Tapi sebenarnya kalau aku boleh cerita nih, informasi dari teman aku juga yang ada di kantor berita juga, memang ada tunjangan kayak selain mereka akan mendapatkan gaji karena mereka siaran, terus ada kayak sama kayak Yudi, ada tunjangan perawatan, kebugaran, terus juga yang sama dengan pekerja lainnya mereka akan antar jemput mobil Iya, atau iya. taksi kayak gitu. Terus ada juga tunjangan pengetahuan, karena kan bagaimanapun sebagai icon dalam sebuah TV berita kan pengetahuan jadi penting gitu, jadi kayak beli buku atau beli e-book. Ya. Di tempat yang baru ini juga ada kendaraan antar jemput, ada perawatan, ada. Memang harus seperti itu karena kan garda terdepan dari sebuah TV berita kan ya. Oke. Cuma persoalannya kadang-kadang presenter berita itu yang harus disadari mereka nggak cuma siaran berita doang kan, ada pekerjaan lain yang gue sebut tadi kan. Yang itu tuh harus lumayan konsentrasinya tinggi, capek loh. Capek banget. Di balik dia cuma baca berita siarannya baca prompter doang, kalau orang yang nggak tahu ngomong gitu doang ya. Iya. Padahal di balik itu kan dia habis dari liputan, habis dari dia berantem sama pacarnya itu enggak ya. Kenapa berantem sama pacarnya? Enggak, itu. Liputan maksudnya iya. produksi apa Berantem ya sama kan? bosnya mungkin kali, Enggak ya kan? lah. Yud, boleh kali di-spill sebenarnya lebih gede gaji lo sebagai produser atau sebagai presenter dengan tunjangan-tunjangan yang beraneka ragam itu? Sama lah mungkin. Sama gedenya. Tapi bebannya sebenarnya gimana yang lo rasain? Beban kerjanya kan double jadinya kan. Ya Tanggung berarti jawab di siaran, tanggung jawab di apakah fair pekerjaan dengan utama. pendapatan yang juga double itu? Ya relatif ya, fair nggak fair ya, relatif banget. Fair Gimana ya menjawabnya ya? Mungkin akan lebih kritis ketika ditanya sama seseorang yang masih punya idealisme ya. Kalau udah menikah, udah hidup nyaman, udah maksudnya udah nggak usah macam-macam lah, udah gitu-gitu kayaknya gue sekarang kayak lebih ke yang penting cukup gitu sebagai. Tapi sebenarnya ya kalau di luar negeri itu kan profesi yang sangat dijunjung tinggi sekali ya. Yes. Tapi Indonesia mungkin kan masih perlu banyak belajar dan siklus ekonomi juga ya kan. Terus perjalanan industri media ini juga ya kan. Oke. Jadi ya inilah negara kita. Tapi setidaknya sih menurut gue sih sejauh ini ya cukup fair aja sih. Cuman ya kalau standar ininya ya, standar fisiknya yang dinilai
itu memang masih ada Jul. Masih sangat ini ya. Masih ada kayak misalnya khususnya kayaknya kebanyakan cewek. Oke. Putih, tinggi, ramping, Kayak bihun lah ya. bihun. Oke, Yud. Nah, kayak misalnya gue pernah siaran sama salah satu presenter, Haha. itu dia kulitnya putih, putih banget. Gua kulitnya gelap kan, dipasangin IP-nya, PD-nya kan bingung, program direkturnya bingung kan. Ini gimana cocokin warnanya ya? Gua putihin Yudinya putih, dianya tembus pandang. Oh iya. Gua gelapin Yudinya yang makin gelap. Nah itu kan kayak gitu-gitu. Oke. Ini aku juga sedikit ada curhatan sih, Yud. Ini kalau tadi denger Yudi itu ceritanya kan lumayan, aku nggak tahu sih sebenarnya seberapa besar, tapi kalau denger ceritanya Yudi tuh lumayan gitu. Biasa aja ya. Lumayan, aku bilang lumayan. Iya, gitu. lumayan Maksudnya biasa aja ya. Ada tunjangan kayak gitu. Dulu tuh kalau misalnya aku tuh masih ingat banget nih di TV lokal, gajinya tuh cuman 1 kali siar, ya emang sih di atas UMR gitu. Itu tubuhku memang tidak, tubuhku dulu tak begini gitu kan. Nah, tapi pada saat itu sebenarnya pushnya tuh cukup gede juga gitu, kayak misalnya harus menjaga penampilan padahal tidak ada tunjangan penampilan kayak gitu. Pengetahuan pun kita juga harus cari sendiri dong, at least minimal kuota pulsa gitu. Kuota pulsa nggak ada. Jadi pada tahun 2010 sampai 2013 itu siarannya itu hanya sekitar 1 kali siaran itu kalau misalnya durasi 25 menit kan ada tuh kabar-kabar apalah. Itu biasanya 25.000 aja, Yud. Ini di TV lokal, mungkin nanti ada kesamaan. Nah itu nggak ada tunjangan. Kalau misalnya kegendutan aku akan dikomplain, tapi aku juga nggak dikasih tunjangan kebugaran yang kayak kamu dapetin tadi. Jadi TV aku harus nasional berusaha sendiri. Aku beli apalah diet dengan minum nutrisi protein itu aku beli sendiri, padahal gaji cuman berapa, under 2 juta kayak gitu. Terus habis gitu aku harus minum asupan protein, harus nge-gym dengan duit sendiri kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu tunjangan kan ini kamu udah beda lagi kan perusahaannya, maksudnya dari TV lokal terus Nasional 1 dan Nasional 2 nih. Nah itu sebenarnya tunjangan itu tuh beda-beda atau enggak sih, maksudnya Setiap TV. setiap TV ini, setiap perusahaan? Ya waktu di TV lokal juga mirip-mirip sama Julia tapi beda. Kayak freelance gitu ya, nggak ada dapat hak freelance. perlindungan apapun gitu ya? Nggak ada, cuman nggak pernah dikomplain sih gue zaman TV lokal sih. Waktu di Nasional 1 sih itu dia apa namanya jadi kan belum ada sistem yang ngebentuk itu ya Jul. Jadi dibangunnya itu berdasarkan kebutuhan. Jadi ketika meeting butuhnya apa diusahakan gitu. Mungkin tadi yang gue bilang bahwa kenapa akhirnya kebijakan di setiap televisinya berbeda karena di Indonesia belum ada standarisasi untuk presenter berita harus kayak gimana kayak di luar negeri yang itu posisi yang sangat luar biasa ya. Di luar tuh udah ada aturan itu. Bukan aturan sih, lebih kepada maksudnya, apa sih? Regulasi untuk perlindungan dan juga kesejahteraan. Kesejahteraan kayak gitu-gitu ya. Kalau di Indonesia kan masih ya masing-masing televisi punya kebijakannya berbeda-beda. Nah, di TV nasional pertama gue itu ketika meeting butuhnya apa nih? Oh, kita usahakan yang paling mungkin mana, butuhnya apa? Paling mungkin mana, gitu yang terjadi tuh. Kayak kacamata pun dapat waktu itu, sempet dapat. Oh, kalau kacamata kan semua karyawan, Yud. Iya, tapi nominal yang disesuaikan sama buat kebutuhan presenternya agak tinggi. Oh, beda ya Beda. ternyata. Oke, baru tahu. Nah, apa namanya? Sampai mana tadi? Lupa soal maksudnya nominalnya. Nge-gym juga pernah sempat kita ini agak gemuk nih, bisa nggak difasilitasin kerja sama gym. Jadi kebijakannya itu berbeda-beda setiap TV karena di TV nasional pertama itu mereka membentuknya bareng-bareng waktu itu. Nah sementara di TV Go yang kedua ini karena gue juga baru siaran juga di situ, sistemnya juga udah jadi, udah sesuai sama ininya mereka gitu. Nah itu udah punya standarnya sendiri gitu. Jadi antara yang satu yang kedua ini pun berbeda nih. Ngerti nggak? Kebayang nggak maksudnya itu? Nah di tempat kerja yang lain pun mungkin seperti itu. TV Iya sih. B, TV C ini beda lagi, udah punya sistemnya lagi gitu. Jadi itu sih yang akhirnya mungkin jadi perbandingan kalau misalnya
enak di TV tempat lu kerja ya, dapat ini. Di gua mah enggak, ada yang kayak gitu kan. Di lu mah enggak enakan lu lah gini gitu. Nah, teman setiap perusahaan beda-beda ya. Oke, setiap perusahaan beda-beda dan emang regulasinya belum baku gitu ya. Yud, kalau itu kan pengalaman kamu sebagai presenter anchor cowok ya. Nah, kalau masuk seleksi masuk untuk televisi itu ada nggak sih standar kayak harus cantik gitu? Kalau perempuan mungkin harus berpenampilan menarik ya. Berpenampilan menarik. Kamera face, berpenampilan menarik, berwawasan gitu. Nah, casting presenter sering kan nih Julia ya? Beberapa kali? Pernah lah ya, beberapa kali ya maksudnya. Ya seperti itu, nggak cuman sekedar baca berita langsung keterima kan. Iya. Casting itu kan salah satunya ya berpenampilan menarik. Pasti kan yang dilihat kan ini pas nggak di kamera nih gitu. Kadang-kadang cantik di layar, cantik di lapangan, yang di luar layar ketika di layar tuh nggak terlalu cantik. Ada beberapa yang menilainya kayak gitu. Ada juga yang di luar biasa aja, pas di layar tuh bagus gitu. Ada yang menilai kayak gitu. Nah, jadi di seleksinya memang ada yang kayak gitu, harus diakui. Tapi ada juga ini nggak seleksi bare face sama make up face gitu? Nggak tahu gue itu. Bare face maksudnya nggak pakai make up sama pakai make up gitu, suka kayak gitu, ada aturan-aturan kayak gitu nggak sih? Relatif ya, beda-beda ya, tergantung depends on ininya, kondisinya kayak gimana gitu. Kadang-kadang pokoknya kalau udah kamera face kan dia kan kalau casting televisi kan pokoknya dia di kayak kamera gitu. Kamera face. Kayak kamera. Ini joke tahun 90 kalau enggak salah. Oh iya, lah kan aku emang 90-an nih. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai kamera face ya. Iya, jadi apa namanya? Tadi mau ngomong apa jadi lupa nih gara-gara Julia ini tadi. Jadi tergantung. Ya, tergantung situasinya seperti apa ya kan. Nah, jadi kalau misalnya dia di layarnya oke, baru dia masuk nih, dites lagi, ditanya tentang wawasan. Coba misalnya kita temanya bahas ini, apa yang bakal lu tanya gitu. Baik, saya mau tanya tentang ini. Kurang nih. Tetap di-cut. Tetap gitu. ada kayak gitu ya. Tetap ada yang kayak gitu, presenter berita. Coba lu ini bisa nggak? Ini nanyanya apa? Ini menarik nih, masuk gitu. Yang mukanya standar misalnya, tapi pas di layar biasa aja. Coba ini gue nanya gini-gini, ternyata dia lebih berbobot nih pertanyaannya, jadi masuk. Sekarang di Indonesia udah mulai kayak gitu. Sudah mulai terbuka dengan. Udah mulai terbuka. Ada beberapa televisi yang ibaratnya menyeimbangkan presenter beritanya tuh, ada yang orang timur, ada oriental, timur tengah, artinya ada yang perwakilan dari masing-masing suku lah ya. Iya. Karena kan Indonesia juga punya beragam suku kan. Ada dengan di tempat ada. Dengan keberagaman suku itu jadi kayak merepresentasi Indonesia tuh emang cantiknya beragam gitu. Nah, tapi kebanyakan menurut lu Yud, standar cantik hari ini gitu. Tetap kalau aku sih nggak tahu, cuman troubleku sih sebenarnya masalah lemak doang sih, bergelambir gitu kan. Nah, itu masih jadi trouble nggak sih? Ini kalau gendut itu padahal kita ngelihat misalnya Oprah Winfrey gitu loh, tapi emang yang kan otaknya mungkin nggak kayak Oprah Winfrey, tapi maksudku harus ada apa ya, kesempatan itu gitu untuk teman-teman big size misalnya kayak gitu. Gini, menurutku ya harusnya pun kayak gua kalau misalnya bicara fisik nggak masuk kriteria itu gitu, meskipun mungkin masih siaran di level yang belum setinggi itu ya, jadi presenter berita ya, tapi dengan kulit hitam misalnya, banyak cowok-cowok yang lebih tampan, kulitnya lebih bersih gitu ya, itu mereka ternyata nggak jadi presenter berita gitu. Nah, ternyata gue masuk jadi presenter berita gitu. Kalau ditanya soal kesempatan ya mungkin kebetulan gue dapet kesempatan itu di tangan orang yang berbaik hati. Ya udah dia masukin gitu kan, mungkin seperti itu. Mau lebih ke pandai membaca talent seseorang gitu kan. Mungkin ya. Kebetulan guanya kayak gitu. Cuman yang mau gue tekankan adalah gua tuh terpilih itu bukan karena hanya sekedar itu. Fisik. Bukan karena sekedar fisik, bukan hanya sekedar kebetulan, keberuntungan, kemujuran, tapi juga karena alhamdulillahnya secara mungkin ya tone vokal gua dianggap bagus, mungkin ya. Terus cara penyampaian gue dianggap luwes, santai gitu ya. Nah, kalau misalnya Julia bilang ada nggak peluang buat orang big size, kita bicara fisik ya, big size gitu ya. Di era sekarang itu sangat-sangat terbuka lebar.
sesuai dengan ukuran big size-nya gitu. Cuman maksudnya tuh lebar dalam arti maksudku tuh ini loh Jul. Gimana? Ini kan media sosial. Ah. Media sosial kita bisa bikin sendiri medianya. Artinya menghadapi konvergensi media ini Iya. akhirnya ada sebenarnya lebih besar juga kesempatan Dewi untuk- Huges kan big size juga jadi presenter top. Betul, Dewi Huges pas Oprah kita dulu Winfrey. anak-anak Iya. tahun 2000-an awal lah ya. Iya, kalau kita bicara kualitas vokal harus kayak gini, Cornelius nggak akan jadi presenter berita. Pemirsa. Iya Jul. Iya, sepakat sih. Kalau kita hanya fokus pada kekurangan kita, hanya fokus pada masalah kita gitu, hidup nggak akan maju-maju. Kalau gue sih kemarin menikmati hidup gue vokal belajar terus gue. Asli gue belajar dari Julia, serius. Gue liatin IG Julia, gue belajar. Gue tipikalnya orangnya kayak gitu sih ya. Enak banget nih aku nih. Iya bener. Orangnya Dipuji, tipikalnya Bo. gitu. Ternyata berefek. Oke. Yang gue nggak nyadar gitu. Oke. Gue nggak diem berkutat di pikiran bahwa gue hitam. Kaca kan ngomong emang hitam. Udah kan gitu Jul. Artinya ini berdamai tapi juga grow mindset gitu. Iya. Jadi kita kan berpikir ada hal lain dari diri kita yang orang akan lihat bersinar terang gitu. Ketika Julia merasa big size dan nggak punya kesempatan, buat sendiri kesempatannya seperti sekarang jadi presenter kan. Kita nggak pernah tahu Julia. Oke. Untuk orang-orang di luaran sana ya, ketika misalnya kita sudah berani menampakkan diri, banyak loh konten kreator yang secara fisik ya, itu tidak ideal untuk look secara industrial gitu. Oke. Ya sorry itu saya ya, Kiki Saputri, kecil kan, ternyata lucunya minta ampun, roastingnya keren ya, terkenal banget. Ada salah satu stand up comedian yang pakai kursi roda, Oke, siapa sih namanya tahu. itu? Ya ada. Siapa ya? Dani Aditya kalau nggak salah. Iya Dani Aditya. Itu dia bisa stand up comedy lucu, bisa hidup. Jadi jangan pernah berkutat sama kekurangan fisik kita. Yang menarik nih ya, aku tuh kenal sama banyak orang karena kan presenter berita, presenter TV itu kan banyak cewek-cewek yang secara look baik ya, bagus ya, cantik gitu ya. Mereka ternyata curhat kekurangan fisik mereka juga. Duh aku tuh minder loh sama sini aku tuh minder loh sama badan aku minder ini dalam hati lu nggak lihat gue hitam apa curhatnya ke gue gitu maksudnya. Ternyata mereka juga seperti itu mau sampai kapan kan ternyata kayak gitu maksud aku tuh. Tapi di siaran televisi itu apakah standar kecantikan itu menentukan kesuksesan satu program acara? Kalau misalnya dilihat dari industrial ya tahulah kalau televisi tentu saja Red and Share kayak Red and Share ya. Atau juga justru kayak misalnya mereka punya fandom yang bagus di sosial media karena kan sekarang juga televisi punya masa juga kan di sosial media di kanal YouTube gitu-gitu. Seberapa mempengaruhi sosok-sosok yang ada di depan layar ini? Rating and Share itu kan ajaib ya. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau sebagai pelaku televisi pasti mengerti kalau rating and share itu kita nggak pernah tahu mana yang ngangkat mana yang enggak kan gitu. Kadang banyak faktor untuk naikin rating and share itu kan. Apakah dari narasumber A, apa narasumbernya dekat sama masyarakat kelas C, apakah dari peristiwa tema yang dipilih gitu. Ada banyak banget tema dalam satu program siaran berita yang ratingnya lebih tinggi dengan presenter yang follower Instagramnya cuma ratusan orang dibanding dengan satu program berita yang follower Instagramnya jutaan. Ada banyak televisi yang mencoba menggunakan presenter berita dengan follower jutaan itu supaya menarik rating and share, ternyata tidak berhasil, tidak mendongkrak rating and share-nya gitu. Jadi tapi ada juga yang mendongkrak, kadang-kala mendongkrak, kadang-kala enggak gitu. Nggak bisa terprediksi. Nggak bisa terprediksi. Jadi televisi itu banyak faktor, Kita sebagai produser kan faktor itulah yang kita harus cari celahnya gitu. Apakah harus current issue, apakah harus menggunakan narasumber A, apakah harus pengaturan rundown dari segmen per segmennya itu harus seperti apa, bridgingnya. Gila keren banget gue. Produser men. Gitu. Jadi iya sih itu juga. Cantik enggak, ini enggak, ya enggak begitu pengaruh sih. Yud, percaya soal beauty and handsome privilege nggak sih? Menurut kamu tuh gimana sih? Iya sih, kalau di luar ya, kayaknya iya deh. Kayaknya ada ya kayak gitu ya. Kayaknya tuh kalau yang cantik tuh kayaknya lebih gimana gitu ya di luar ya. Tapi nggak tahu juga sih.
Tapi kalau kamu sendiri pandangannya soal handsome dan beauty privilege ini gimana? Pandangan gue ya. Di televisi, di industri ini gitu. Media sosial kan sering ya kalau televisi, maksudnya televisi. Ya televisi, media sosial hari ini kayak gitu. Iya, kalau di televisi sih tadi kan gue udah jabarin panjang lebar ya. Kalau di media sosial kan kadang-kala ada misalnya pelaku kejahatan ganteng, kenapa ya kasihan banget padahal dia ganteng, padahal dia cantik kok dia bikin pelaku kejahatan gini kan ada yang banyak komen gitu kan. Tapi dan jelek bikin kejahatan, mantesan lo udah jelek gitu. Iya. Bangke gitu dibully habis-habisan ya kan. Betul. Kayak gitu kan privilege-nya kan kayak seolah apa bedanya jahat mah jahat aja kan. Iya betul, sepakat sih aku. Tapi kayak misalnya orang cantik ngasih duit ke pengemis gitu. Ampun baik banget, cantik, udah baik ini. Ada orang biasa aja ngasih duit ke pengemis. Ya biasa aja sih, ngapain diupload ya. Sama-sama baik. Kan gitu. Iya padahal giliran gue ya bagi-bagi makanan kucing gitu nggak ada yang viralin gitu kan. Karena nggak cantik-cantik banget mungkin kali ya. Enggak lah itu, enggak gitu juga. Ada banyak faktor. Apakah itu segmen per segmennya? Oh iya. Kita balik lagi nih. Oh iya, soal visualnya, angle-nya juga, pencahayaannya. Oke, sangat visual. Bu. Betul. Ibu jangan terlalu fokus pada kekurangan, Bu. Fokuslah pada kelebihan. Ibu cantik manis loh, Ibu. Masih. Tapi soal kecantikan dan ketampanan sebagai presenter itu ngaruh nggak sih ke kesempatan karir? Kesempatan karirnya naik karena cantik, karena ganteng gitu maksudnya? Iya mungkin. Enggak juga sih. Kalau itu enggak sih. Fix enggak ya? Kalau menurut gue sih dalam dunia jurnalis untuk naik karir tuh menurut gue ya. Menurut gue kan bisa debatable ya. Satu itu adaptif ya. Harus cepat adaptasi dengan teman kerja baru, dengan program baru, apalagi era industri TV dan media sekarang kan harus cepat beradaptasi. Yang kedua tuh harus dedikasi ya, kerjanya bagus gitu. Jadi kayak misalnya hasilnya bagus, ratingnya bagus, yaitu inilah. Nah yang ketiga nih, salah satu yang penting juga, bisa bernegosiasi sama atasan. Kita tuh harus berani bernegosiasi dalam arti sekarang kalau udah di dunia kerja kan nggak bisa naif kayak gue kerja bagus atasan gue ngeliat ya udah gue bakal naik gitu. Enggak sih. Lu harus berdiskusi dengan bos, harus ngobrol sama atasan, harus sharing, harus lu harus menunjukkan bahwa lu layak untuk naik gitu. Dan harus ada negosiasi di situ. Ketika naik juga lu bisa memberikan tawaran harga gitu. 3 hal itu sih kalau yang menunjang. Walaupun jelek ya, tapi kalau 3 hal itu dia bisa lakukan, dia bisa naik. Apalagi cantik, aduh muncul. Apalagi cantik. Udah ganteng ya. Oh, itu adalah nilai lebih ya. Ya, yang dibilang sebagai beauty and handsome privilege tadi. Enggak juga ya. Tapi menurut lo ini ngaruh nggak? Apa? Ganteng cantik kalau dia komunikasi dan negosiasinya bagus. Iya. Bisa jadi sih. Lebih gampang atau? Tergantung juga. Iya. Ya tapi kalau aku sih sebenarnya cukup mengamini beauty dan handsome privilege itu sih. Ya maksudnya misalnya nih, ini Yudi sudah ada di taraf udah ada di sini, lo mendapatkan challenge yang lo harapkan itu, tapi usaha dari misalnya orang A yang udah cakep dari lahir mungkin, Yudi tuh double kerjanya atau cara meyakinkannya tuh double gitu. Jadi aku pikir sebenarnya hal itu masih terjadi kayak gitu. Iya sih. Dan Yudi tipikal yang bisa memecah bias dan diskriminasi itu dengan upaya yang tidak mudah tentu saja kayak gitu. Nah kalau tadi dibilang negosiasi, ini aku jadi menarik sih Yud. Seberapa alot sih negosiasi ketika misalnya akhirnya lo udah bisa jenjang ke hot seat sebagai presenter, terus memberikan tawaran-tawaran yang seperti negosiasi yang tadi lo bilang kayak gitu tuh, seberapa alot lo bisa bernegosiasi untuk hak lebih yang bisa lo dapatkan? Di TV yang sekarang gue kerja itu bebas. Belum ada negosiasi karena gue kan baru ya. Di TV pertama alotnya minta ampun Bu. 10 tahun aku mau dong diceritain tipis-tipis aja boleh. Cerita ya? Udah lah. Di sini belum sih. Kalau boleh dibuka tipis-tipis aja.
Iya, pokoknya negosiasi untuk kenaikan jabatan di tempatku sebelumnya itu sulit banget. Sampai akhirnya ada perusahaan lain yang alhamdulillahnya melihat potensi dan mau menerima gitu. Di situ baru kelabakan kasarnya tanda kutip ya. Dan langsung dinaikin segalanya. Ya, biasa teknik untuk menahan orang-orang yang berpotensi kan selalu seperti itu ya. Ya, 10 tahun kemana aja gitu dengan kerja-kerja kita, masa nggak lihat gitu. Tapi gue nggak dendam ya. Okay, itu pilihannya. Karena pertimbangan gue kenapa tetap pindah meskipun dapat tawaran yang sangat baik dari perusahaan gue sebelumnya itu karena hidup tuh harus terus jalan. Kalau misalnya kita nggak bergerak, mungkin tempat baru. Kayaknya gue 10 tahun udah waktunya melihat. Cukup lah ya. Melihat tempat baru gini. Jadi gue ucapkan terima kasih dan gue kan bernegosiasi di tempat pertama, di tempat ketika masa-masa terakhir gue mau pindah itu kan di negosiasinya kan naik ya. Itu tuh membawa berkah untuk teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain yang juga jabatannya belum naik-naik tuh, alhamdulillahnya paham karena sih gua jadinya kedorong semua gitu. Jadi alhamdulillahnya sih dapat ngasih manfaat ke teman-teman yang lain. Ya mungkin bagi Yudi itu deadlock, tapi ternyata ada jalan yang lain yang bisa ya buat naikin karir lah selama belasan tahun kayak gitu. Yes, alhamdulillahnya sih gue hidup pengen baik-baik aja ya. Maksudnya waktu di TV lokal Bandung TV juga pas gue cabut ada penggantinya, gue nyariin penggantinya. Ketika di Pikiran Rakyat gue cabut ada penggantinya. Ketika di TV nasional yang pertama juga gue cabut bisa naikin jabatan teman-teman gitu. Tipikal whistleblower kamu ya? Ya. Whistleblower ya. Karena mungkin kita harus mengerti injekan teman-teman yang lain nih ceritanya. Nah ini menarik nih Jul. Kalau kita di sisi sebagai pekerja, itu kan kita kan kayak ya kita menuntut hak kita ya. Iya dong. Menuntut hak kita dong, digaji, karir segala macam. Cuman aku tuh mungkin naif ya. Bila ku mati. Naif. Oke. Lanjut. Enggak. Aku tuh naif tuh, aku tuh berat memahami posisi perusahaan. Jadi memahami posisi perusahaan tuh kayak wajar nggak sih dia nggak naikin gue, wajar nggak gitu-gitu loh gitu. Ketika aku mikirin kayak gitu, junior pada naik, kayaknya nggak wajar deh, baru nggak. Buruknya aku tuh. Nah ini makanya ya itulah yang terjadi juga. Kalau kita ngelihat bagaimana lini masa definisi kecantikan dan kejantanan itu kan dulu sebenarnya kalau di Nusantara sendiri kan beraneka ragam ya. Ada tuh misalnya di Papua atau di mana kalau nggak salah, di mana dia semakin gemuk tuh dia semakin cantik kayak gitu. Tapi ini standar sosial ya, bukan industrial ya, lagi-lagi ya. Nah terus semakin dia mungkin alisnya segaris doang akan semakin cantik kayak gitu. Semakin lubang antingnya dia akan semakin panjang, dia akan semakin menawan. Cowok kalau semakin bulunya banyak di tubuhnya dia akan semakin tampan dan jantan kayak gitu. Cewek bulu ketek ya dulu ya. Ada, aku pernah dengar. Ada. Bener. Kalau kita lihat artis-artis kayak di Warkop itu kan, itu kan, jadi lumayan jadi standar juga kan. Nah, ada kolonialisme akhirnya menutup itu semua jadi sangat industrial karena kolonialisme membawa industrialisasi. Nah, terus cukup jauh industrialisasi ini bahkan sampai hari ini. Tapi aku sih melihat hari ini kesadaran masyarakatnya ya tentunya untuk melihat bagaimana tubuhnya itu kan semakin oh ya aku kayak gini dan aku cantik, aku tampan kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan standar kecantikan dan kejantanan laki-laki dan perempuan yang semakin berubah ini, semakin berubah dari masa ke masa, ini sebenarnya bagaimana dengan kesempatan di industri televisi yang ada di Indonesia ini menurutmu? Kesempatan untuk perubahan itu berada di dalamnya, menjadi bagian, jadi pekerja kayak gitu. Dengan ragam tubuh, ragam ekspresi tubuh yang ada dan disadari hari ini. Terbuka aja sih. Yang penting dia tahu dia mau sebagai apa di situ. Kalau misalnya sebagai presenter berita misalnya,
even dia merasa fisiknya nggak memenuhi standar yang orang lain pikir idealnya begitu, ya dia maksimalkan apa yang dia bisa, kayak potong rambut yang rapi, ya make up yang cukup bersih, dandanannya yang baik, pakaian rapi. Dan yang kedua yang paling pentingnya dia punya wawasan yang baik, cara bertutur yang baik. Pasti kesempatan ada. Kalaupun misalnya masih belum, coba lagi nanti gitu. Kalau misalnya belum ya buka sendiri wadahnya gitu. Karena sekarang itu udah sangat privilege-nya tuh lebar ya. Maksudnya kan bukan cuman media kan bukan cuman televisi kan. Media itu kan juga ada media sosial segala macam. Itu kan banyak influencer. Tahu nggak sih ada yang sekarang cerita film horor, dia ceritain monolog gitu kan. Wak itu kan. Kan. Ya mungkin untuk sebagian orang ada standar-standar khusus, tapi itu bisa diterabas oleh influencer-influencer kekinian yang jumlah viewernya itu lebih banyak daripada presenter-presenter ataupun selebriti-selebriti yang lebih duluan terjun ke entertainment kan. Jadi ini ya, tapi challengingnya emang konsistensi berkarya itu sih. Konsistensi berkarya. Pokoknya kalau misalnya kita masih fokus sama kekurangan kita, selesai. Kita harus terus gali apa yang kita bisa maksimalkan. Ya konvergen akhirnya membuka konvergensi media ini membuka kesempatan gitu. Tapi kalau kamu sendiri ngelihat apakah dunia televisi kita sudah menerima penampilan tubuh yang beragam ini? Dunia televisi berarti kan tidak hanya di Scoop News ya? Tidak hanya di Scoop News, ya berarti news ya, all. current affair ya all. Nerima, udah mulai menerima. Meskipun nggak bisa dibantah, tetap ada kriteria khusus ya. Ya misalnya di Lebaran haji misalnya akan lebih menarik ketika presenternya Timur Tengah misalnya. Ketika tahun baru Cina misalnya ada presenter dia mencari yang oriental misalnya kayak gitu. Ketika ya gitu-gitu ada kriteria-kriteria terkhusus yang kayak gitu Jul. Cuman misalnya jalan-jalan ada orang timur segala macem. Kalau misalnya fisik yang dianggap ini kan bicara semua ya, nggak cuma news ya. Udah banyak kan yang entertainer badannya gemuk, banyak entertainer yang nggak putih semua kan banyak. Sudah diterima di industri media. Tapi sekarang. Ini sudah selebritas ya, bukan yang orang newcomer tiba-tiba kayak Yudi tadi itu di TV lokal dan diusir oleh satpam kayak gitu. Apakah strugglingnya akan sebesar kamu juga? Ya, kita nggak tahu perjalanan hidup orang dan perbedaan dari perjalanan dari era yang sekarang. Kayaknya semua era pasti punya tantangan masing-masing. Jadi ya tetap jalanin aja lah. Maksudnya zaman gue emang harus seperti itu. Emang kurang ajar tuh satpam sih kalau dipikir. Jadi inget lagi ya kan. Tapi emang seperti itu emang. Kalau zaman dulu kan harus casting ya harus. Ya sebenarnya hari ini harus casting kan? Iya maksudnya zaman dulu tuh. Sekarang ada loh yang dilihat dari media sosial, video. Menarik nih coba kontak deh gitu. Mau nggak jadi presenter di kita? Ada yang begitu. Tidak hanya sekedar dari lihat fisik ya. Ada juga yang bertuturnya. Ini kalau ngomongnya seru deh. Ada yang kayak gitu. Kalau zaman dulu kan harus casting selesai, manajemen kan selesai kan. Nyanyi aja harus manajemen, sekarang kan bisa langsung lah intinya. Iya sekarang. Yud, ini kan sebenarnya posisi produser ini kan ada di tengah ya, di lini tengah. Artinya kamu bisa merekomendasikan untuk direkrut, tapi juga bisa untuk direkrut gitu. Yudi dengan pengalaman diskriminasinya yang aku bilang ya cukup lah gitu. Kamu tuh akan menerapkan hal yang sama nggak? Atau apa sih tantanganmu ketika kamu pingin mendobrak diskriminasi itu? Gitu? Kayaknya gue mau balas dendam deh kayaknya. Gue bakal milih yang cantik-cantik ganteng-ganteng. Enggak lah. Ya enggak lah. Disesuaikan kebutuhan aja. Kayak misalnya di program gue tuh ada program kriminal. Di program kriminal tuh ada beberapa presenter yang siaran. Itu ada 1-2 presenter yang ternyata intonasinya galak banget gitu. Pemirsa ternyata dibunuh gitu. Ada begitu. Oke. Nah, ini menarik nih, Mbak gitu. Kita diskusi gitu. Ternyata dia intonasinya cocok untuk karakter siaran kriminal.
Ada yang kita siarannya beritanya tentang program khusus yang adventure gitu kan. Wah, ternyata bisa seperti itu teman-teman gitu-gitu. Ada yang kayak gitu kan. Kayaknya dia menarik deh Mbak buat dibawa pulang. Enggak lah, buat siaran. Okay. Buat siaran. Kayak gitu. Ya kalau jadi produser ya kita sesuai kebutuhan aja Julia. Tapi kamu akan ya maksudnya apakah kalau gendut nggak keterima gitu kan? Enggak juga. Kalau misalnya dia gendut tapi misalnya dia intonasinya dan juga bawaannya enak, bagus ya. Mungkin artinya kita kamu akan pertimbangkan. Artinya pada saat lo bisa menjadi perekrut itu lo akan mendobrak diskriminasi yang pernah lo dapatkan dulu kan? Nah iya. Bisa dibilang seperti itu dong. Ada latar belakang kayak gitu. Karena gue merasa ya pernah di posisi itu mungkin ya. Karena pernah di posisi itu. Nggak selamanya yang di posisi itu tuh nggak punya kemampuan, ngerti nggak Mas tuh? Paham. Ternyata yang di posisi itu juga coba kita lihat dulu deh, ternyata punya kemampuan gitu sekarang. Tapi kalau dibilang mendobrak nggak mendobrak banget sih, karena mereka juga udah mendobrak, gue diterima juga kan di sana sekarang kan. Tapi ya meskipun belum di level yang tinggi banget gitu. Iya sih, aku juga pelan-pelan belajar ketika mencari rekrutan kayak gitu udah nggak lagi tuh mencantumkan ya karena yang dicari adalah host ya berarti kemampuan berkomunikasi yang baik gitu yang bisa membawakan program sesuai dengan ruh program gitu, nggak lagi yang kayak tidak boleh berjerawat, tidak boleh bergelambir misalnya kayak gitu. Tapi emang tantangan itu tuh di dunia hari ini susah banget sih untuk kayak gitu ya. Paling karena kita kan produser kan nggak sendiri ya, produser kan nggak sendiri, tentunya keputusan itu keputusan bersama kan. Jadi melawan sesuatu yang sudah pakem itu, yang udah bertahun-tahun lamanya mendefinisikan cantik dan jantan yang industrial itu susah banget sih Yud. Dan hidup itu kan relatif ya, kadang-kadang kita bicara seperti ini posisinya hanya sekedar menilai bagus dan enggak yang relatifnya dari situ ya. Tapi dari sisi kedokteran mungkin ya, mohon maaf ya, kalau misalnya kulit hitam ya harus pakai sunblock biar enggak iritasi kan. Kalau gendut mungkin harus agak dikurangi karena untuk kesehatan, bukan untuk ngejelek-jelekin, bukan, karena untuk kesehatan. Kalau misalnya mohon maaf kayak giginya gimana gitu ya, mungkin dia pakai behel karena kan bisa berdarah apa luka gusinya segala macam. Kan jadinya kan hidup kan penuh dengan relativitas yang kita harus menerimanya dengan mature ya. Oh, ini mereka arahnya ke sini. Ngomongin fisik kita tuh karena untuk kesehatan, ngomongin fisik kita tuh karena ini enggak hanya sekedar benar dan salah gitu. Tapi kalau misalnya hitam lu, nah itu kan emang ngata-ngatain ya gitu kan. Iya, enggak solutif kayak gitu. Iya, makanya kan. Coba dikasih sunblock kayak gitu kan ya, berikan solusi juga gitu. Ya di kantor gue yang pertama kan ada yang kayak gitu kan, Yud kok lu hitam banget sih, ada banyak yang nanya kayak gitu. Ya mungkin dia butuh jawaban, gue jelasin ya karena gue sering main layangan, gue sering jalan-jalan gini. Ya udah sih Yud nggak usah minder, kan lu cowok harus pede. Kan dia yang nanya ya. Lu nanya gue jawab, disuruh pede. Iya. Itu tapi kan itu sempat ini loh Jul, sempat up and down bikin gerah juga ya. Iya sempat kan ini orang apa sih salahnya, iya gue hitam gitu. Kenapa sih gitu kan, dulu tuh kulit tuh sempat jadi masalah sih. Cuman kesini-sininya ya makin nambah umur ya ternyata melabrak kesempatan yang lain dan it's okay gitu. Gua hitam tapi ada beberapa temen yang ngajak collab untuk beberapa kali acara di TV gitu, kali gitu. Tapi sebenarnya dalam pertemanan 10 tahun ini gue temenan sama lu Yud dari 2013 pas kita casting dan juga pas kita tes gitu. Perjalanan Yudi cukup jauh sih untuk mendobrak industrial yang mendefinisikan tampan dan jantan kayak gitu. Dan gue salut sih sama lu karena kalau gue sendiri memilih ketika untuk tersingkir gitu. Sedih. Ketika tersingkir serius, aku memilih untuk ini tidak adil, aku tidak akan kejar lagi dan aku tidak akan terapkan itu ke orang-orang lain kayak gitu. Dan ya udah, lebih ke gue minggir dan mencari yang lebih menerima kayak gitu.
Mungkin ada dua kali ya, ketika nggak berhasil ya antara belum atau emang enggak kan gitu kan. Iya. Kan 50-50 kan. Jangan-jangan belum nih, coba lagi kan selesai. Hidup kan. Iya sih, Yudi tipikal yang itu sih. Kayak gitu gua. Yang belum jadi coba lagi, belum jadi coba lagi dan Iya. ada di posisi ini. Tapi gue acungi 2 jempol. Dan sekarang pun kan masih belum juga ya. Jadi ya udahlah, jalanin aja dah hidup mah. Ya udahlah, alhamdulillah. Yang penting sehat. Oke. Yang penting sehat hidup mah. Ada satu pertanyaan lagi nih, Yud. Satu nggak sih? Enggak ya? Banyak juga apa-apa juga. Oke, menurut Kak Yudi, apa yang perlu diubah dari industri televisi agar tidak menormalisasi standar kecantikan, kejantanan yang secara seragam dan monoton itu aja gitu? Ini pendapat pribadi ya, Iya, mungkin pendapat bisa dibantah ya. Beda-beda orang kan. Jadi baik televisi, media apapun ya, media sosial juga semuanya itu ya. Standar kecantikan itu dibentuk oleh konsumennya sendiri, Bu. Oke. Ini kebayang nggak Mas? Jadi konsumennya ini seleranya yang seperti apa? Target market maksudnya. Target market. Akhirnya medianya mengikuti keinginan konsumen itu. Jadinya lingkaran setan aja gitu, muter. Jadi ya maaf ya, sekarang ini lagi banyak yang suka Korea ya. Wah ini ganteng, cantik, ini kayak gini dan akhirnya ya mendekati itulah yang ditayangkan di media-media baik sosial maupun mainstream ya, mendekati itulah gitu. Ya gua sih pengennya ada perubahan gak hanya dari medianya aja, tapi dari kita semuanya nih sebagai konsumen informasi nih. Ayo kita sama-sama tuh menyadari identitas asli Indonesia gitu. Identitas asli bahwa orang Indonesia cantik, ganteng tuh kayak gimana gitu. Yang sawo mateng orang Indonesia. Coba deh nonton yang kayak film zaman dulu gitu. Itu Indonesia culture yang beneran tuh kayak gimana gitu. Jadi jangan menaruh standarnya itu harus kayak Amerika, Korea, harus kayak Jepang, harus kayak Brazil, harus kayak ini itu gitu. Tapi Indonesia yang sebenarnya tuh kayak gini udah gitu. Nah, dengan seperti itu media kan lebih mengoptimalkan dari sisi kualitasnya gitu. Karena apa? Karena ada pengalaman pada saat salah satu teman bikin blunder ketika dia siaran. Yang dikritik itu bukan cuman blunder saat dia ngomongnya, tapi yang dikritik adalah fisiknya. Doxing fisik. Kayak misalnya Bully dia bikin fisik gitu ya? Temenku salah satu host gitu, dia bikin salah di layar gitu. Wah parah nih ngomongnya salah, harusnya itu kan. Harusnya dia gak ngomong kayak gitu, wah dia gak punya kualitas, harusnya kan itu kan. Tapi ini pantesan dia ngomong kayak gitu, aslinya aja jelek, ya Allah. Kan gak gitu harusnya kan. Itu kan sebagai konsumen kita gak bijak buat kayak gitu. Dan itu sampai sekarang tuh masih terjadi gitu. Kayak misalnya ada anak salah satu selebriti di media sosial Instagramnya itu, kok gak kayak anak artis ya anaknya ya gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, ada yang Mbak artis itu anaknya tuh kurang gizi, rambutnya kayak gini-gini, ada yang kayak gitu-gitu kan. Betapa perlu ada pendidikan juga buat kita sebagai konsumen untuk kita tuh menyadari kita pengaruh juga terhadap penilaian itu. Dan mengomentari fisik paling mudah sih emang. Mudah banget. Dan salah satu caranya, solusinya ya dimulai dari diri sendiri. Kita jangan fokus ke kekurangan kita. Fokus kita bisa apa yang kita bangun dari diri kita gitu. Kalau gue sih ya belajar terus supaya jadi produser yang baik, meninggalkan kesan yang baik buat teman-teman dan perusahaan gue, hidup baik, jadi suami yang baik sampai sakit. Enggak lah, sampai sehat, sampai semuanya sehat selalu gitu. Sampai di kantor tuh juga begitu, Jul. Di kantor tuh pada nggak nyangka kalau gue bisa siaran gitu, nyablak ini hitam gini gitu. Tapi kan nggak pernah orang nggak tahu kan. Makanya pas kita jadi presenter berita kan lewat bisa nih gitu. Pakai gitu juga. Oke. Canda. Thank you banget Yud atas waktunya. Aduh, kita udah lama nggak pernah ngobrol se deep ini dengan lampu yang
bersorotan di mana-mana. Yudi semakin terang dan saya semakin benderang. Wih, ya. Thank you untuk waktunya Thank Yudi. you. Kayaknya permasalahan diskriminasi ini bukan perkara yang bisa diselesaikan saya atau Yudi sendiri, karena ini adalah permasalahan yang antara industrial juga, media juga berpengaruh, dan bagaimana kita juga harus bisa sebagai masyarakat juga bisa melihat seperti apa standar kecantikan yang beragam, menghargai kecantikan dan ketampanan yang beragam ini. Ada berbagai diskriminasi di dunia kerja. Kita sebagai pekerja menginginkan dunia kerja yang inklusif dan manusiawi. Nah, untuk mewujudkan salah satunya bergabung dengan serikat pekerja dan bersama-sama mendorong dunia kerja yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga inklusif dan untuk semua. Buat teman-teman yang punya usul tema podcast selanjutnya, kamu bisa komen di kolom komentar. Kamu belum progresif, yang penting progres. Sip!